Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan progres PBL kami dengan judul website pengelolaan surat peringatan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempercepat proses administrasi surat peringatan di kampus agar lebih cepat, efisien, dan terdata dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan surat peringatan. Pertama, data surat peringatan belum terorganisir dengan baik sehingga proses pelacakan menjadi lambat. Kedua, staf akademik pasti kesulitan melakukan supervisi mahasiswa. Ketiga, template dan format SP belum standar, masih dibuat di luar sistem. Keempat, mahasiswa belum bisa melihat status SP mereka secara langsung. Dan terakhir, belum ada sistem melihat atau tindak lanjut setelah SP diterbitkan. 5 masalah inilah yang menjadi dasar kami dalam merancang agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Dari permasalahan tadi, kami merancang beberapa solusi untuk mempermudah pengelolaan surat peringatan. Untuk data yang belum terorganisir, kami membuat sistem berbasis web dengan database terintegrasi agar penyimpanan lebih rapi dan mudah diakses. Kemudian, proses rekap yang memakan waktu, kami bantu dengan fitur otomatisasi perhitungan ketidakhadiran dan pembuatan SP. Awalnya, template SP masih dibuat di luar sistem, misalnya di Word, sehingga tiap staf bisa memakai format berbeda. Di sistem baru, template sudah disatukan supaya formatnya konsisten dan bisa langsung digunakan saat penerbitan SP. Mahasiswa juga kami sediakan halaman login khusus untuk melihat status dan riwayat SP mereka. Dan terakhir, kami tambahkan fitur reminder otomatis sebagai tindak lanjut agar mahasiswa tidak melewati batas kualifikasi atau sanksi. Dengan solusi ini kami berharap pengelolaan SP menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan bagi seluruh pengguna. Desain umum sistem. Jadi di slide 4 ini saya akan jelaskan secara ringkas bagaimana sistem bekerja. Yang pertama, staf akademik punya form untuk input pelanggaran dan halaman kelola SP. Lalu datanya disimpan sebagai pelanggaran dan status SP. Mahasiswa hanya melihat riwayat SP lewat dashboard mereka, dan sistem menampilkan data sesuai NIM. Lalu ada sistem otomatisasi yang bekerja di belakang layar tanpa tampilan untuk menghitung ketidakhadiran dan mengeluarkan SP otomatis jika batasnya terlewati. Dan terakhir, admin yang punya dashboard monitoring untuk mengatur hak akses dan melakukan backup database. Jadi, setiap komponen punya fungsi masing-masing, tapi semuanya saling terhubung untuk memperlancar proses pengelolaan SP. Dalam mengimplementasikan dashboard, staf akademik bisa memantau kondisi sistem secara menyeluruh. Di bagian atas ada pencatatan mahasiswa, kemudian ada ringkasan jumlah mahasiswa, jumlah SP aktif, dan SP yang diterbitkan hari ini. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring sebelum staf masuk ke halaman pengelolaan SP. Pada menu dokumen SP, staf dapat mengakses template surat peringatan resmi. Template ini dapat diedit sesuai kebutuhan, kemudian dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF. Fitur ini memudahkan pembuat dokumen tanpa harus membuat surat secara manual di Word. Menu kelola SP adalah fitur utama di mana staf akademik dapat membuat surat peringatan baru. Setelah dapat diinput dan disimpan, SP akan langsung tersimpan ke database dan muncul di akun mahasiswa. Jadi, mahasiswa bisa langsung melihat status SP mereka tanpa harus dipanggil ke bagian administrasi. Pada halaman ini, mahasiswa dapat melihat data diary seperti NIM, nama, dan jurusan yang ditampilkan secara ringkas. Di bagian riwayat surat peringatan, sistem akan menampilkan status SP mahasiswa. Jika belum pernah menerima mahasiswa, maka akan muncul notifikasi seperti pada tampilan ini. Namun apabila mahasiswa melaporkan surat peringatan, maka riwayat SP tersebut akan otomatis muncul di bagian ini sebagai bentuk monitoring dan transparansi. Melalui dashboard ini, mahasiswa dapat mengetahui status surat peringatannya secara mandiri tanpa harus bertanya kepada pihak akademik. Pada halaman ini,
Admin berperan sebagai pengelola utama data pengguna dalam sistem pengelolaan surat peringatan. Melalui menu Data User, admin dapat melakukan input, pembaruan, dan penghapusan data user sesuai dengan perannya, yaitu admin SAS dan mahasiswa. Pengompokan peran ini dilakukan agar setiap pengguna memiliki batasan akses yang jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan adanya dashboard admin, data pengguna dapat dikelola secara terpusat sehingga sistem surat peringatan berjalan lebih tertib, aman, dan terkontrol. Seluruh anggota terlibat dalam proses revisi, diskusi desain fitur, serta perbaikan kode selama proses PBL berlangsung. Pembagian tugas dilakukan per fitur agar pengembangan lebih fokus dan terarah. Di slide referensi ini, kita ingin menyoroti apa yang kami pelajari dan bagaimana tim bekerja selama proyek pengembangan surat peringatan. Dari sisi pelajaran, kami belajar proses pengembangan surat peringatan secara sistematis, sekaligus meningkatkan kemampuan coding, UI, UX, dan koordinasi tim. Tantangannya, kami menghadapi beberapa kesulitan, seperti menyelaraskan sistem dengan kebutuhan menyelesaikan waktu dan memastikan pusat perjalanan. Mengenai kerja tim, setiap anggota punya peran masing-masing dan semua turut andil dalam coding maupun dokumentasi, sehingga proyek ini bisa terselesaikan dengan baik. Kesimpulannya, pimpinan tidak hanya memperkuat skill teknik, tapi juga membangun kemampuan soft skill seperti teamwork, problem solving, dan manajemen